Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Rina Semara Fadila. Saya adalah mahasiswi dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah isu aktual terkait dengan pelayanan di rumah sakit yang berjudul Analisa Keputusan Strategis dalam Mengatasi Masalah Pelayanan di IGD RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berita ini saya kutip dari detik.com terkait dengan viralnya video keluarga pasien yang mengamuk di IGD karena tidak kunjung mendapatkan kamar rawat inap. Kasus ini bermula dari viralnya video keluarga pasien yang mengamuk di IGD RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keluarga pasien menganggap bahwa pasien tidak segera mendapatkan kamar rawat inap. Berdasarkan klarifikasi dari rumah sakit, pasien telah mendapatkan pemeriksaan, terapi, dan juga observasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Adanya keterlambatan mendapatkan kamar rawat inap disebabkan karena kondisi klinis pasien dan juga ketersediaan dari kamar rawat inap. Adanya mispersepsi dan miskomunikasi diduga menjadi salah satu penyebab munculnya konflik tersebut. Menurut saya, ini adalah salah satu isu aktual dari pelayanan rumah sakit. Hal ini berkaitan dengan mutu pelayanan, keselamatan pasien, komunikasi, pasien experience, dan juga reputasi dari sebuah rumah sakit. Nah, dari kasus ini dapat kita tarik 3 masalah utama. Yang pertama itu adalah terkait dengan pasien boarding dan juga overcrowding di IGD. Menurut Umbrella Review oleh Samad Baik tahun 2024 menyatakan bahwa pasien boarding itu merupakan salah satu penyebab utama terjadinya overcrowding di emergency department. Hal ini akan berdampak pada mutu pelayanan, menurunnya efisiensi dari pasien flow, serta meningkatnya waktu tunggu pasien. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi pada kasus yang kita bahas pada hari ini. Masalah yang kedua, yakni adanya gap komunikasi antara tenaga kesehatan dan juga pasien maupun keluarganya. Menurut Ong et al. Pada tahun 1995, komunikasi yang efektif itu merupakan salah satu bagian penting dari patient-centered care. Pemberian informasi yang jelas, pemberian informasi yang empati, dan juga pemberian informasi secara konsisten itu dapat meningkatkan kepercayaan pasien. Sebaliknya, jika komunikasi tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menyebabkan munculnya miskomunikasi dan juga munculnya konflik pada saat proses pelayanan. Masalah yang ketiga adalah terkait dengan pasien experience. Menurut Bull et al. Pada tahun 2023 menyatakan bahwa pengalaman pasien di IGD itu tidak hanya terkait tentang keberhasilan tindakan klinis saja, tetapi juga terkait tentang kualitas komunikasi, keterlibatan pasien dan keluarganya, serta tentang kepastian informasi pada saat pelayanan itu berlangsung. Oleh karena itu, pengelolaan pasien experience itu dapat meningkatkan mutu dari sebuah rumah sakit. Nah, dari beberapa masalah tersebut dapat kita ambil beberapa keputusan strategik. Yang pertama adalah terkait dengan Integrated Bed Management System berbasis real time. Tujuannya adalah untuk memantau jumlah tempat tidur secara real time, kemudian memantau pasien boarding time, dan juga untuk memantau prediksi kapan pasien pulang. Menurut penelitian oleh Samad Baik et al. Pada tahun 2024, optimalisasi dari patient flow, kemudian bed management itu dapat mengurangi overcrowding di IGD serta dapat meningkatkan efisiensi dari pelayanan. Keputusan strategi yang kedua adalah terkait dengan pembentukan PCO atau Patient Communication Officer. Tujuannya adalah sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dan juga pasien serta keluarganya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kwame dan juga Petruka pada tahun 2021 menyatakan bahwa komunikasi yang efektif itu dapat meningkatkan kepercayaan pasien, mengurangi kesalahpahaman, serta mendukung penerapan praktik patient-centered care. Keputusan strategi yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan Patient Experience System melalui Family Update System, kemudian melalui dashboard waktu tunggu, dan yang terakhir itu melalui survei digital. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bull et al. Pada tahun 2023 menyatakan bahwa patient experience itu dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, keterlibatan pasien dan keluarga, serta terkait juga dengan transparansi informasi selama proses pelayanan berlangsung.
Berdasarkan kasus ini, refleksi yang bisa saya ambil adalah masalah tersulit yang harus dihadapi oleh rumah sakit itu adalah terkait dengan menyeimbangkan antara keterbatasan ketersediaan dari rumah sakit dengan ekspektasi dari pasien dan juga keluarganya. Selain itu, saya juga belajar bahwa masalah yang harus dihadapi itu bukan hanya terkait dengan kesalahan klinis saja, tetapi juga terkait kurangnya komunikasi yang efektif serta kurangnya manajemen atau pengelolaan dari pasien experience. Oleh karena itu, bagi saya akan memprioritaskan perbaikan terkait dengan pasien experience dan juga perbaikan dari komunikasi yang efektif. Tujuannya adalah agar dapat meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih transparan, pelayanan menjadi lebih fokus kepada pasien, serta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Karena pada akhirnya rumah sakit yang baik itu bukanlah rumah sakit yang bisa memberikan tempat tidur rawat inap dengan lebih cepat. Tetapi rumah sakit yang baik itu adalah rumah sakit yang bisa menerapkan prinsip patient center care serta rumah sakit yang bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.